Astagfirullahaladzim. Tapi ini lagi bulan puasa ya, kita nggak boleh mikir macam-macam ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ini kalau ngomongin bulan puasa nih, biasanya tuh bulan puasa tuh selalu identik dengan yang namanya apa? Selalu identik sama yang namanya petasan ya kan? Selalu identik namanya petasan. Nah, kalau misalkan puasa tuh biasanya kalau habis buka tuh suka ada anak-anak kecil main petasan kan. Yang tinggi itu dar gitu. Nah ada aja rombongan anak kecil nih, dia nggak beli petasan tapi pengen ngelihat gitu. Iya ada dia nggak beli petasan, jadi dia nebeng aja gitu di tempat orang. Nah gue pernah nih lagi main petasan gitu kan. Duar gitu yang keren banget tuh yang bintang-bintang wah gitu. Gue lagi mainin itu terus ada anak kecil nyamperin gue. Bang main petasan bang ya? Iya dek, lihat bang ya. Ya udah silakan. Duar, duar, duar sampai 9 kali, duar. Udah habis deh. Makasih ya bang ya. Terus udah gitu, kayaknya dia seneng banget. Kayaknya dia seneng banget gitu. Nah untungnya petasan yang gue beli saat itu petasan yang keren, yang emang duar gitu, yang gede gitu. Gak kebayang kalau misalnya gue beli petasannya yang murah gitu, yang cuma terbangnya dikit set gitu. Gak enak yang liatin ya bang, lihat bang ya. Iya deh, cium dar. Habis deh, ya makasih bang ya. Gak enak gitu. Dan gue coba searching gitu kan. Petasan kenapa sih selalu identik gitu sama acara-acara besar. Dan ternyata petasan itu, ini buat kalian yang belum tahu. Petasan itu diciptakan pada abad keempat. Itu dibuat petasan itu untuk ngusir roh jahat. Serius, jadi petasan itu dibuat untuk ngusir roh jahat. Tapi gue mulai berpikir, kok orang ini tolol ya. Ngusir roh jahat kok pakai petasan. Orang mengaji gitu kan. Ini ngusirnya pakai petasan. Kenapa pakai petasan? Gak kebayang misalnya suster ngesot datang gitu kan. Ngesot dari jauh mau nakutin anak kecil. Set. Anak kecil, suster ngesot nih. Gue takutin lu. Tuh, duar. Aduh kabur suster ngesot ya. Habis itu balik lagi. Makasih ya bang ya. Kenapa? Saya udah sembuh. Dan selain petasan juga banyak banget mitos-mitos yang berkembang sekitar tentang puasa gitu, banyak mitos. Nah ada mitos yang paling aneh banget yaitu katanya gak boleh kentut dalam air. Katanya kentut dalam air itu bisa menyebabkan batal puasa. Ini gak masuk akal menurut gue. Gak masuk akal, kentut dalam air kenapa membatalkan puasa? Kecuali nih kentut dalam airnya kentutnya kencang banget sampai airnya naik. Masuk ke mulut, itu baru batal. Gak logis gitu. Lu demen banget, suka kentut lu ya? Enggak gini, soalnya gini, maksud gue gini loh. Kentut tuh gak bikin batal, kentut dalam air pun gak bikin batal. Kecuali yang naik, emang sih bikin batal tapi bukan pelaku kentutnya yang bikin batal puasa. Tapi orang yang nyiumnya, yang kentutnya tuh bau banget yang sampai bikin emosi gitu. Yang udah bukan mengganggu indera penciuman gitu, tapi udah mengganggu indera pengecap. Terasa di mulut gitu, ini kayak ada yang kentut nih gitu. Itu baru yang bikin batal, bikin emosi. Kentut lo ya gitu, bikin emosi gitu. Nah tapi nih ya, kadang nih kita tuh harus punya trik-trik supaya ketika kita kentut gitu pasti ada caranya gitu supaya gak ketahuan gitu kan, banyak banget tuh. Dan ada juga cara supaya kita tahu siapa yang kentut ini. Nah misalnya ada teman lo yang kentut nih, misalnya Mas, bengong aja nih Mas ngeliatin mic. Kenapa Mas? Mau bawa pulang ya? Bukan besek ini, speaker. Dari tadi. Kok keluar suara ya? Dalamnya ada makhluk gaib kali ya? Setan apa ini ya? Ngeliatin speaker mulu dari tadi. Di sini Mas, yang bersuara tuh di sini. Udah dulu. Lanjutin tadi sampai mana, sampai puasa ya. Terus gini, menurut gue yang bikin batal puasa itu ya tadi tuh yang kita mencium bau kentut yang bau banget itu. Tapi sebenarnya gampang nih cari orang, kadang kan kita berantem tuh gara-gara nyari siapa nih yang kentut nih gitu kan. Karena kita sudah sampai berantem tuh. Nah gue punya cara supaya lu kalau misalkan nyium bau kentut, terus lu nyari pelakunya supaya langsung tepat, itu ada caranya.
caranya tuh lu jangan bilang, bau kentut nih. Jangan begitu, karena ketika lu bilang, bau kentut nih, itu bisa menyebabkan orang yang kentut tadi itu mempersiapkan alasan gitu. Pas gue tanya pasti gue bilang, bukan gue yang kentut. Pasti dia nyiapin, makanya lu ketika bau kentut, ya nikmatin aja dulu gitu. Nikmatin aja dulu. Nah, ketika habis nikmatin, baru lu kagetin. Supaya dia gak nyiapin alasan gitu. Pret. Lu kentut ya, iya nih gue kentut. Aduh, lu jangan kagetin apa. Dikagetin gitu. Nah, tapi masalahnya kadang ada aja orang yang kentut, tapi dia udah memanipulasi suara kentut itu. Pernah gak sih lu kayak pengen kentut nih, tapi gimana ya caranya supaya memanipulasi ini ya? Nah, gue pernah, caranya dengan batuk. Jadi gue pas kentut, gue batuk. Jadi suara kentutnya tuh gak kedengeran gitu kan. Nah itu gue lakuin pas di lift. Jadi di lift nih, wah rame nih di lift nih. Rame nih, wah rame depan, rame. Ada yang sampai di sini gelegotan gitu kan. Kayak, wah rame banget lah pokoknya di lift tuh, rame banget gitu. Terus gue pengen kentut nih, wah gue pengen kentut lagi nih, rame nih. Ntar kalau bersuara pasti ketahuan nih. Akhirnya gue mencoba untuk batuk barengan dengan kentut. Kentut gue keluar dan itu aman. Tapi beberapa detik kemudian yang depan gue begini. Batuknya bau kentut. Lah mendingan gue kentut sekalian tadi. Daripada batuk gue dibilang bau kentut.